Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali bersama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan kita gunakan duduk di majelis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ya Aba Hurairah, aturidu an takuna rahmatullahi alayka hayyan wa mayyitan wa maghfuran wa mab'uthan. Qum minal layli fasalli. Wahai Abu Hurairah, hendakkah engkau mendapatkan rahmat Allah di sepanjang hidupmu? Makna daripada rahmat Allah sangat luas, yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Yang mana apabila rahmat Allah itu masuk menyertai kehidupan kita, masuk ke dalam harta kita, maka harta kita akan berkah. Apabila rahmat itu masuk ke dalam umur kita menjadi berkah. Apabila rahmat Allah Ta'ala itu masuk ke dalam rumah tangga kita berkah. Apabila rahmat itu masuk ke dalam usaha dan dagangan kita, maka dagangan kita akan berkah. Apabila rahmat Allah Ta'ala itu masuk ke dalam anak dan keturunan kita, maka insya Allah anak dan keturunan kita akan berkah dunia akhirat. Hendaklah, ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, sepanjang hidupmu selalu dirahmati oleh Allah. Kalau hendak, qum minal laili fasalli, bangunlah di waktu malam dan sholatlah. Wa mayyitan, dan inginkah kematianmu wahai Abu Hurairah di saat sakaratul maut, menjelang kematianmu, pada saat itu engkau mendapatkan rahmat Allah, inggih wahai Rasulullah, qum minal laili fasalli, bangunlah di waktu malam dan sholatlah. Sholat sunat qiyamul lail ataupun sholat tahajud.
Kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut yang digambarkan oleh Rasulullah SAW lebih sakit daripada 300 kali tebasan dengan pedang. Tangan kita, ulun pernah tangan kesayat lating biasa dengan mulai sakit 2 cm aja, tengah 2 bulan mahari jahitannya 3, itu hanya 2 cm dan sekali mahari tengah 2 bulan. Sedangkan rasa sakaratul maut itu kata Nabi lebih sakit dari 300 kali ditebas dengan pedang. Di dalam riwayat lain Rasulullah menggambarkan lebih rasa sakitnya sakaratul maut itu seperti domba yang dikuliti hidup-hidup. Dalam riwayat lain, sakitnya sakaratul maut itu seperti benang yang dililit pada duri, lalu duri tadi dicabut berpaksaan. Maka benang tadi, atau jadi kita taburubut, benang durian itu lilitakan. Kalau benang itu lilitakan ke durian, hanggus duriannya, taburubut benangnya. Seperti itulah Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana rasanya sakaratul maut. Bahkan Rasulullah SAW di saat menjelang sakaratul maut, Nabi minta ambilkan baskom yang berisikan air. Baskom yang di dalamnya berisi air. Di samping Rasulullah pada saat itu adalah putri kesayangan beliau Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Setumat Nabi mencaluk ke baskom, mencaluk ke baju, lalu dilapaikan Nabi ke muka. Ini paluh keluaran. Setumat dicaluk Nabi lagi ke baskom, dilapaikan Nabi ke muka. Sampai Siti Fatimah saking kasihannya melihat keadaan Rasulullah SAW pada saat itu, beliau wa karbah ya abatah, wahai mabah kasihannya pian bah. Rasulullah bukan Nabi terbaik, karena Nabi hendak menggambarkan, Allah ingin menggambarkan rasa sakaratul maut itu melewati Rasulullah SAW. Nah, tapi ada orang-orang yang di saat sakaratul mautnya itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak. Imbah bangun, imbah subuh digarap diri sekalinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di saat guring. Ada lagi saking takajudnya lah menonton Piala Dunia. Malam ini berjodoh masa belum sorban hijau, bukit hijau, asidin Habib Maulana baju hijau. Ini seminggu Sidin memakai baju itu dapat gelar hanya Habib Lumut.
Orang ini saking fanatiknya mendukung Argentina. Ada usaha Argentina menang Portugal. Main non apa semalam? Karena main non apa? Tahun Spanyol. Ini fanatik buta. Pokoknya darahnya ini kulit lah, tatak kulitnya ini keluar darahnya itu bertulisan Portugal, saking mendarah dagingnya. Sekalinya pas main Spanyol lawan Portugal, kalah Portugal, takajutnya saking kada terimanya mati. Saking kada terimanya takajut, kada menyangka mati orangnya. Nah itu namanya mautul fajaah. Mautul fajaah itu mati takajut. Mati takajut itu di dalam riwayat rahmatun, bentuk rahmat dari Allah Ta'ala. Inya kadang merasakan sakaratul maut. Imbah membuka lawang, sekalinya debt kolektor di muka rumah, takajut mati. Nah itu namanya mautul fajaah, rahmat. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang tidak merasakan rasanya sakaratul maut seperti yang dirasakan oleh orang-orang lain. Ujar Nabi, hendaklah wahai Abu Hurairah, ketika kematianmu pada saat itu Allah memberikan rahmat. Kita kan rancak berdoa di doa selamat itu. Ya kalau nak, apa doa selamat kita? Allahumma barik lana fima, itu doa makan. Kan yang bisa makanan dari kita. Doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Itu kalau yang kita minta. Rahmatan indal maut, di saat meninggal dunia kita dapat rahmat Allah itu nah. Sehingga kita tidak merasakan rasa sakaratul maut seperti yang dirasakan oleh orang lain. Kalau hendak ujar Nabi, minal laili, bangun di waktu malam, fasalli. Tapi bangunnya sembahyang. Di musim Piala Dunia ini banyak juga orang bangun nonton bola, sejadah diangkarinnya juga tapi jadi lapik. Bangun di waktu malam ujar Nabi, fasalli, solat sunnah, jangan tertinggal. Wa makburan, dan ingin, wahai Abu Hurairah, inginkah engkau mendapatkan rahmat Allah di saat engkau berada di dalam kubur yang kita sabarataan tahu bahwa kubur itu adalah baitud dud, rumah berkumpulnya ulat-ulat yang kita semua tahu biasa dibaca di saat kita membaca talqin, baitul zulmah, rumah kegelapan. Semua kita tahu bahwa liang lahat itu adalah baitul wahsyah, rumah kesepian, baitul wahdah, rumah kesendirian, yang mana kubur itu digambarkan oleh Rasulullah SAW apabila yang masuk ini adalah orang yang selama hidupnya banyak melakukan dosa, maka kubur itu akan menyempit sampai-sampai tulang rusuk sebelah kanan akan berpindah ke sebelah kiri, yang di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan.
yang mana kita semua tahu bahwa liang lahat itu hanya dua pilihan, imma raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Bisa menjadi kebun di antara kebun surga Allah, atau liang lahat itu bisa menjadi satu lubang di antara lubang nerakanya Allah. Tapi hendaklah ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, di saat berada di liang lahat, ketika berada di dalam kubur, keberadaanmu di dalam kubur itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain merasa sendiri, engkau ada yang menemani di dalam kubur. Dan ada di dalam hadis Nabi itu bahwa seseorang itu kalau selama hidupnya baik, ibadahnya baik, maksiatnya walaupun pernah melakukan maksiat namun bertobat kepada Allah, orang itu kalau saleh selama hidup di dunia, maka ketika masuk ke liang lahat, malam pertama akan datang seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu kata Nabi berwajah sangat tampan dan wajahnya itu bercahaya. Lalu si mayit bertanya, man anta? Panjenengan sopo? Mayitnya orang Jawa. Lalu ujar si laki-laki tadi, ana amaluka salih, aku adalah amal salihmu waktu di dunia. Nam salihan, wahai orang saleh, kata si laki-laki tadi, tidurlah. Tidur si mayit itu dan terbangun, tidak bangun kecuali di saat hari kiamat. Ya. Lawas, kadang merasa kesunyian, guring. Kadang merasa siksaan, guring. Tidak bangun kecuali di saat hari kiamat manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Hendaklah ujar Nabi dapat rahmat. Sampai itu wahai Abu Hurairah, kalau hendakum minal laili, bangunlah di waktu malam, fasalli, salat jangan ditinggal. Makanya sahabat Nabi itu kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau sidin kadawani, kalau beliau takutan kalau pada kebangun di sepertiga akhir malam, salat berdahulu sebelum guring sebanyak qiyamul lailkah, hendak tahajudkah, mengumpati kebiasaan Abu Bakar yang bertahajud sebelum guring, atau dia kada hendak langsung witir, yang hitung-hitungan serakaat cukup sudah aja witir serakaat. Yang penting kita menghidupkan malam itu. Qum minal laili fasalli, jangan kada sembahyang. Wa mab'utsan, dan inginkah engkau wahai Abu Hurairah mendapat rahmat Allah di saat engkau dibangkitkan dari dalam kubur dan dihalau ke padang mahsyar? Yang kita sabarataan takut, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa manusia itu saat dibangkitkan dari dalam kubur, dihalau ke padang mahsyar, itu dalam keadaan uryanan, kada berpakaian, kada berbaju, kada bersalawar. Mak aja dilihat di kawan lah, jarang pun aku. Di kiamat nangkai ini sekali lah, ampun ikam lah ya. Ada berbaju, ada bersalawar. Lalu ujar Nabi, di hari itu jangankan untuk melihat kawan, ampun seorang aja kada kepikiran. Kenapa? Saking gentingnya, saking dahsyatnya keadaan pada saat itu.
Yang mana kita semua tahu di padang mahsyar itu matahari tergantung jarak matahari dengan kepala kita itu tergantung dengan amal kita waktu di dunia. Ada orang yang jarak kepalanya dengan matahari itu hanya sejengkal dari atas kepala. Yang keringatnya itu ujar Nabi, ada yang sampai tumit, ada yang sampai lintuh, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, dan bahkan ada yang keringatnya itu sampai menutupi atas kepalanya. Tergantung amal kita waktu di dunia. Yang mana di padang mahsyar itu manusia kehausan. Kita semua tahu di padang mahsyar itu manusia kelaparan. Hendaklah ujar Nabi, saat dibangkitkan dari dalam kubur dihalau ke padang mahsyar, apa yang dirasakan oleh orang lain tidak engkau rasakan wahai Abu Hurairah. Orang kepanasan inya naum, orang kehausan inya kada haus, orang kelaparan inya kada lapar. Kalau hendak minal laili, bangunlah di waktu malam, fasalli, solatlah, solat sunnat qiyamul lail atau solat tahajud. Amalannya itu kan selamat dunia, selamat akhirat. Makanya di dalam hadis Nabi, alaikum bi qiyamil lail, ujar Nabi, jangan tinggalkan qiyamul lail, fa innahu da'bus shalihin, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah ibadahnya, kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Makanya orang saleh itu selamat dunia, selamat akhirat. Di antara amalannya qiyamul lail tadi. Nah, kemudian sampai kemana semalam itu? Sampai sholat malam itu ujar Nabi, sholatlah di zawiyah rumahmu. Artinya di rumah itu ada tempat khusus kita untuk sholat. Nah, tempat khusus kita sholat di rumah itu akan bercahaya. Dan cahayanya itu dilihat oleh para malaikat yang ada di langit. Jadi malaikat itu tahu ini rumah orang yang ketujuh, bangun malam lalu tahajud, qiyamul lail, itu kelihatan oleh malaikat. Ini rumah orang yang bangun malam juga tapi menonton bola, kadang oleh malaikat melihat. Ada juga yang sampai jam 2 malam tapi duduk di muka warung seronganan. Ada juga itu malaikat melihat aja. Ini jam malaikat bangun aja orangnya malam-malam, jam 2 malam aku lihat bangun aja tapi mandang duduk di bangku di muka warung. Itu orangnya. Tuh di luar sana tuh orangnya. Ini malaikat kelihatan, rumah itu bercahaya dan Nabi kan seperti cahaya bintang. Ada juga yang bangun, malam bangun, sekalinya di pelataran duduk, bedung. Hanya malaikat tak tahu aja nih rumah bukan penduman di sini. Nah, maka usahakan berilah di rumah kita itu usahakan ada tempat khusus. Nah, orang-orang soleh itu pun tahu merasa, dan ini rumah orang yang ketujuh sembahyang, kalau dimasuk itu nyaman. Rumah yang kadang pernah dipakai sembahyang oleh orang yang ada di dalamnya itu pun kerasaan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
li Abi Dzar kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, "Lau aradta safaran a'datta lahu 'uddatan." Qala na'am. Ujian Nabi, "Wahai Abu Dzar, apabila engkau akan melakukan perjalanan yang panjang, apakah engkau akan mempersiapkan bekal yang banyak?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, "Na'am, inggih wahai Rasulullah." Orang yang cerdas, orang yang pintar, akalnya itu masih waras. Ini perjalanan panjang, hendak ke Lok Sabdo misalnya ya, hendak ke Lok Sabdo, bekal dibawa kada, bawa bensin diisi kada, diisi, makanan, duit bersama kada, bersama. Bahkan apalagi kurangnya kada bawaan. Itu yang kurang, kada bawaan. Seberantahan anggap, ya wala, anggap aja sudah bujur aja, bensin diisi, duit bersama, baju dibawa. Sebuting kurangnya kada bawaan. Belum jelas ikan aja yang kurun itu lah. Sekalinya ada juga orang yang kurun juga. Kamu biar. Ini contoh aja, contoh. Jangan ditinggal orang. Ya wahai Rasulullah, jelas kalau perjalanan itu panjang pasti bekal akan banyak ulun persiapkan. Qala, kemudian kata Nabi, fa kaifa safaru tariqil qiyamah, lalu bagaimana dengan perjalanan untuk menuju ke hari kiamat? Lalu bagaimana dengan perjalanan untuk menghadapi hari kiamat? Apa sambungnya? Apa bekalnya? Ini kita perjalanan, ya anggap aja kalau satu atau 3 jam setengah, anggap aja. Kita kan kalau kita cerdas bensin harus full tank, ya kan? Harus full tank. Duit harus banyak membawa, karena sekali menyewa gasan itu 500 ribuan. Lu tahu ada orang dalam di situ. Yang kayak itu dia bawaan hati ini tahu ya terus. Jiwas kalau bawaan. Nah, jadi kalau untuk perjalanan di dunia aja kita lah banyak bersama tadi, supaya jangan sampai kelaparan di jalan. Lalu Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, untuk perjalanan akhirat kamu dan Nabi, apa samunya? Sudahlah dipersiapkan bekalnya. Karena bekal untuk perjalanan akhirat itu panjangnya luar biasa. Dia melihat kubah Datu di muka itu berapa tahun sudah sidin di situ? 100 tahun kalau kan? 100 tahun.
Umur Sidin waktu hidup berapa?